Oke. Nah, jadi speaking itu di dalam IELTS dia terbagi menjadi beberapa part. Ya, ada yang part satu, kita sederhanakan saja, part satu, part 2 dan part 3. Yang dimana part satu itu teman-teman akan ditanyakan tentang your daily life, ya, your daily life. Nah, karena pertanyaannya tentang your daily life, maka ya teman-teman santai saja dalam menjawab apa yang ditanyakan di dalam speaking part satu. Nah, biasanya dia bentuknya itu tanya jawab di part satu ya. Nah, itu part satu. Kalau topiknya, maka teman-teman akan diberikan satu topik, satu sampai dua topik, satu sampai dua topik. Oke, kalau di part 2, dia akan berbentuk monolog. Nah, karena dia berbentuk monolog, maka teman-teman diwajibkan berbicara seminimal-minimalnya 2 menit. Nah, tapi sebelum berbicara selama 2 menit, teman-teman akan diberikan waktu untuk mempersiapkan jawabannya selama satu menit. Gitu. Nah, di part 3, dia kembali lagi sistemnya tanya jawab. Nah, akan tetapi jawaban yang teman-teman berikan di part 3 itu sebisa mungkin lebih panjang daripada apa yang teman-teman berikan di part 1. Kenapa? Karena tipe daripada tanya jawab di part 3 itu bentuknya seperti discussion. Gitu ya. Nah, karena dia discussion, maka kita menganggap biasanya saya menerangkan itu seperti ini. Pernah tidak teman-teman ketika berdiskusi ya dan menyatakan pendapatnya, jawaban yang kita berikan itu pendek-pendek? Pasti nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena ide yang kita berikan sebisa mungkin jelas dan tegas ya. Nah, so that's why jawaban yang teman-teman berikan di dalam part 3 itu ya seminimal-minimalnya 50 sampai 60 seconds durasinya kayak gitu. Oh ya, saya lupa. Jadi speaking itu dia di IELTS itu tes yang paling pendek ya durasinya. Karena biasanya 11 sampai 15 menit saja. Apakah bisa lebih daripada 15 menit? Bisa, tergantung daripada kemampuannya teman-teman. Jadi penilaian examiner terhadap teman-teman itu kayak gimana? Kalau si examiner merasa teman-teman mampu berbahasa, menyampaikan idenya dengan baik, maka ya durasinya akan bertambah panjang. Tapi kalau misalnya biasa-biasa saja, ya range-nya ada di 11 sampai 15 menit ini, teman-teman. Begitu. Itu penjelasan dari part-part yang ada, penjelasan sederhana daripada part-part yang ada di dalam speaking itu sendiri. Nah, sekarang sebelum lebih jauh kita bedah dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul di dalam speaking itu sendiri. Jadi pertanyaan di dalam speaking itu biasanya kubagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya yes, no question, dan ada yang namanya idea question. Nah, kenapa harus tahu bahwa pertanyaan itu dia terbagi menjadi dua? Karena cara jawabnya juga beda. Kalau misalnya teman-teman ditanyakan atau si examiner bertanya pertanyaan dengan tipe yes no question, maka of course di depan itu ketika kita memulai jawabannya, maka posisi pembicara itu harus tegas, teman-teman. Ya, karena dia yes no question, maka jawabannya yes atau no atau it depends. Nah, haruskah kita jawab dengan tegas di awal? Harus. Karena perlu teman-teman sadari, si examiner itu suka memotong-motong jawaban. Ya, kalau misalnya ada teman-teman pernah mendengar rumor bahwa si examiner itu suka motong-motong jawaban, maka itu benar. Nah, karena si examiner suka memotong-motong jawaban, takutnya kita berbicara panjang lebar, tapi jawaban kita tidak tegas dari awal. Nah, sehingga saran saya ketika teman-teman mendapati yes no question di part 1 atau di part 3, maka teman-teman ambil posisi dulu mau yes, mau no atau mau it depends. Nah, misalnya teman-teman ditanya seperti ini. Do you like
swimming? Nah, maka teman-teman harus tegas. Yes, I do. No, I don't. Atau it depends. Nah, setelah memberikan posisi yang jelas di awal, baru deh teman-teman kembangkan idenya. Idenya apa? Gitu. Bagaimana cara mengembangkan idenya? Biasanya ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah menggunakan 5W plus 1H. Nah, ini bisa. Atau yang kedua, yang populer, rumus yang paling populer itu rumus PPF. PPF. P stand for past, P stand for present, F stand for future. Nah, dua rumus sederhana ini saja yang bisa teman-teman gunakan. Ya, untuk mengembangkan idenya di part 1. Yes, I do like swimming misalnya. Terus kenapa? Why you like swimming? Kayak gitu. How you like swimming misalnya. Misalnya I don't like swimming. So why? Atau misalnya it depends. It depends on the situation itself. Ya. Atau misalnya teman-teman in the past. Misalnya pertanyaannya do you like swimming? Ternyata teman-teman mau pakai yang PPF. Maka bisa dimulai dengan in the past I did like swimming, but nowadays I don't really like do it. Alasannya apa? Kayak gitu. Itu kalau pertanyaannya yes no question. Nah, terus kalau misalnya tipe pertanyaannya adalah idea question, ya, maka sebisa mungkin teman-teman jangan mengulang pertanyaannya, repetition question. Kenapa? Biasanya seperti ini. Kita ditanya kayak gini. What is your hobby? Nah, dengan pertanyaan seperti ini, maka kemungkinan besar kita sebagai orang Indonesia itu akan memulai jawaban kita dengan frasa my hobby is. Hobby is bla 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 bla. Nah, ini teman-teman, kalau kita perhatikan, ini tuh dia mengulang si pertanyaannya. Apakah tidak bisa? Sebenarnya bisa, tapi ini akan mengurangi nilai teman-teman di lexical resource. Karena dianggap ya vocabulary kita terbatas. Kenapa terbatas? Karena kita hanya mampu mengulang apa yang ditanyakan. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya itu dia idea question, maka ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah langsung mention jawabannya apa. Misalnya, what is your hobby? Swimming is my activity, is an activity that I like to do when I have a leisure time. Oke, misalnya langsung dengan kata benda. Atau misalnya teman-teman pakai phrasal English. Phrasal English. Bukan. Aku lupa deh istilahnya. Pakai adverb, mulainya dengan adverb. Adverb misalnya kayak gini. To be honest, frankly speaking. Nah, ini tuh bisa digunakan untuk menghindari repetition daripada si pertanyaan. Kayak gitu. Oke. Jadi ini dua tipe hal dua tipe pertanyaan yang biasanya muncul di dalam speaking. Part 1 dan part 3, teman-teman. Oke. Nah, itu dari tipe pertanyaannya. Well, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. If there is nothing questions, kita masuk ke part 1. Nah, terus sebelum berbicara part 1 saya lupa ya. Jadi ada beberapa aturan yang harus kita pahami ketika kita memberikan jawaban di speaking. Nah, biasanya yang paling sering saya
apa ya, tekankan, itu jangan pernah memberi jawaban satu kalimat. Gitu ya. Satu kalimat atau simple answer. Misalnya, pertanyaannya adalah what is your hobby? Nah, ketika teman-teman ditanya what is your hobby dan jawabannya adalah my apa? Swimming. Swimming is an activity I like to do. Nah, sampai sini saja. Ini tuh masih bisa dianggap sebagai jawaban yang singkat. Nah, kenapa kita tidak disarankan untuk memberikan jawaban yang singkat atau jawabannya satu kalimat saja? Karena ingat ya, di dalam speaking yang paling dinilai adalah kecakapannya teman-teman dalam menyampaikan ide menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman menjawab, silahkan berbicara saja sampai benar-benar si examiner memotong apa yang kita bicarakan. Oke, misalnya lagi contohnya, do you like swimming? Nah, pertanyaannya dulu, do you like swimming? Tapi teman-teman bilang, yes I do. Selesai. Atau no I don't. Selesai. Nggak boleh teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin berikan alasan. Kenapa sih teman-teman menjawab hal tersebut? Kalau suka, kenapa? Alasannya apa? Kalau tidak suka, ya juga kayak gitu. Alasannya apa? Karena kembali lagi, yang dinilai adalah kecakapan kita dalam memberikan atau dalam menyuarakan ide kita menggunakan bahasa Inggris. Kayak gitu. Biasanya saya itu tadi kembali lagi ya. Saran yang kuberikan adalah berbicara saja sampai si examiner memberhentikan kita, memotong jawaban kita. Tapi perlu diingat, usahakan jawaban yang kita berikan idenya itu ada di depan. Nah, sehingga kalimat-kalimat yang muncul belakangan adalah kalimat-kalimat penjelas saja agar si examiner tidak kebingungan terhadap jawaban yang kita berikan, teman-teman. Oke, itu hal pertama. Jangan memberikan jawaban satu kalimat yang simple, satu kalimat saja atau kalimatnya kalimat simple. Gitu ya. Nah, terus yang kedua ya, yang kedua ini permasalahannya di introductory questions. Nah, biasanya di awal si examiner itu akan mencoba untuk mencairkan suasana dengan bertanya nama, ya, nama full atau your nickname. Okay. Terus yang kedua apa? Your place atau where do you come from? Atau yang ketiga, biasanya juga yang ketiga uh, uh, job, ya, work or study. Nah, kenapa aku tekankan, kenapa aku bahas ini? Karena biasanya kalau nama kan kita nggak bisa buat dia panjang-panjang ya. Misalnya kita ditanya nama, what is your name? Of course kita jawab my full name apa, and you could address me as siapa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ditanya, where do you come from? Misalnya saya ya, saya kan asalnya dari Makassar ya. Maka sebisa mungkin saya tidak memberikan jawaban kayak I am originally from Makassar.
Jadi saya mencoba untuk tidak memberikan jawaban sesimpel ini. Kayak gitu. Kenapa demikian? Karena kembali lagi ke aturan awal, jangan pernah ya sebisa mungkin untuk tidak memberikan jawaban yang singkat atau satu kalimat saja. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Biasanya ku terangkan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya saya itu mention kata Makassar, maka saya akan bertanya si examiner ini paham tidak Makassar itu apa? Itu kan. Nah, karena saya menganggap si examiner ini tidak paham Makassar itu apa, maka saya akan mencoba menjelaskan Makassar itu kayak gimana. Tapi nggak usah terlalu panjang. Misalnya, saya contohnya seperti ini. I am originally from Makassar, which is located in South Sulawesi, one of the biggest island in Indonesia. Sudah sesimpel itu saja. Atau kalau misalnya teman-teman mau jelaskan, ya, kalau misalnya juga bilang I am originally from Makassar, which is known as a culinary city in Indonesia, kayak gitu. Jadi kembali lagi ke aturan awal. Sebisa mungkin untuk tidak memberikan jawaban satu kalimat atau jawaban yang sangat singkat. Oke, nah itu teman-teman. Jadi ini beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum speaking. Nah, sekarang kita masuk ke part 1. Oke. Di dalam part 1, kembali lagi ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk part 1. Yang pertama adalah, kalau teman-teman mau menghitung jumlah kalimat daripada jawaban yang teman-teman berikan, maka saya bisa kasih kisaran seminimal-minimalnya ya, teman-teman menggunakan dua sentences. Atau kalau misalnya mau hitung durasi, maka seminimal-minimalnya 20 seconds untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan. Nah, sama kembali lagi saya tekankan lagi ya, yang harus kita perhatikan itu don't repeat the question. Nah, bagaimana cara untuk tidak merepeat the question? Yang pertama, pakai adverb. Ya, contoh daripada adverb. Jadi misalnya teman-teman ditanya, bingung nih daripada repeat question, maka teman-teman bilang fortunately, absolutely, dan lain-lain. Ini yang bisa teman-teman gunakan. Cara untuk menghindari repetition daripada question. Cara yang kedua, itu langsung mention jawabannya. Ya, noun-nya. Dalam bentuk noun, noun phrase, noun clause, to infinitive, atau pakai gerund. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memberikan jawaban kita atau menghindari hal yang namanya repetition. Nah, terus yang keempat ya, ketika teman-teman ingin mengembangkan ide, ya, tadi ada berbagai macam cara yang bisa kita gunakan. Nah, ada dua cara yang saya berikan. Yang pertama adalah 5W plus 1H. Oke ya. Jadi ini nggak mesti harus 5W kita gunakan untuk menjawab pertanyaan, nggak mesti. Pilih saja salah satu atau kedua di antara 6 hal ini. Nah, itu bisa digunakan untuk mengembangkan jawaban kita. Yang kedua, ini saran daripada Chris. Chris itu yang punya channel IELTS Advantage. Dia bilangnya ya teman-teman pakai PPF lagi ya. Past, present, sama future.
Nah, udah gini saja. Jadi materi daripada speaking itu memang tidak banyak, teman-teman. Sisa latihannya saja yang perlu kita perbanyak. Karena ada beberapa penilaian, ada 4 penilaian yang akan dinilai di dalam speaking itu sendiri. Oke. Nah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman? Oke deh. Kalau aman, kita lanjut ke part 2. Oke. Nah, kemarin di part 2 itu ada satu cara, ya. Jadi di part 2 itu biasanya teman-teman bentuk pertanyaannya itu kayak gini. Jadi ada backgroundnya. Jadi teman-teman akan diberikan cue card, ya. Di dalam cue card itu ada backgroundnya apa. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Ya, ini biasanya kayak what, when, who. Nah, ini juga what, how, ya, why, how, kayak gitu. Nah, jadi keempat pertanyaan ini tidak jauh-jauh daripada 5W 1H. Wait. Nah, bagaimana cara menjawab? Tunggu sebentar ya, bagusnya sih ku masukkan ini apa? Contoh pertanyaan di sini. Kalau bisa bagus sih, kalau nggak bisa ya. Oh, ini. Nah, ini bentuk daripada cue card. Jadi nanti teman-teman akan diberikan cue card, contohnya kayak gini. Nah, setelah diberikan cue card, teman-teman akan diberikan waktu 1 menit untuk melakukan persiapan. Ya. Nah, ketika melakukan persiapan, teman-teman juga akan diberikan pulpen sama kertas. Nah, kertas itu besarnya, kalau saya kemarin waktu real test besarnya itu seperti KTP. Nah, karena waktu yang diberikan itu cuma 1 menit, maka teman-teman harus memaksimalkan waktu tersebut. Terus bagaimana cara memaksimalkan waktu tersebut? Cara gampangnya adalah teman-teman buat tanda tambah seperti ini di kertas yang diberikan. Nah, setelah buat tanda tambah seperti ini, teman-teman tandai ya. Misalnya di kotak pertama itu untuk nomor 1, kotak kedua itu untuk nomor 2, kotak ketiga itu nomor 3, kotak terakhir itu untuk nomor 4. Nah, terus kita jawab satu-satu pertanyaannya, jawabannya kita tulis di masing-masing kotak. Tapi poin pentingnya saja. Nah, di sini kan dia bilang nih, describe an important decision that you made. Oke. Nah, perhatikan tensisnya, teman-teman. Kalau kita speaking, yang paling penting itu adalah di part 2, yang paling penilaian sangat penting itu ada di tensisnya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, di sini kan dia bilang describe an important decision that you made. Nah, terus dia bilang what the decision was. Misalnya took course. Oke. Nah, supaya tidak lupa, maka saya akan menuliskan di bawahnya itu pas. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman mau pakai idioms, tuliskan idiomsnya apa di sini. Nah, atau juga grammar-grammar apa yang teman-teman mau gunakan. Itu. Nah, jadi ketika teman-teman menjawab pertanyaan atau monolog selama 2 menit dan tiba-tiba lupa di tengah perjalanan, di tengah percakapannya teman-teman, maka bisa lihat lagi ke catatannya
So that's why ditulis selengkap mungkin dalam kurun waktu satu menit. Nah, how you made your decision, ya, discussed. Misalnya discuss with family and friends. Nah, kemudian tambahkan lagi, misalnya, di jawaban kedua ini saya akan menggunakan, ya, of course past, ya, tenses past. Kenapa tenses past? Karena pertanyaannya bentuknya past dan present. Nah, kenapa past dan present? Karena nanti saya akan menjelaskan keputusan yang saya ambil dulu itu masih berlaku sampai sekarang, ya gitu. Nah, ternyata saya ada ingat nih idioms yang bisa digunakan. Nah, maka saya tulis idiomsnya. Nah, nomor 3, seperti itu juga. Kita poin-poinkan, tulis poin-poin pentingnya. Nomor 4 juga seperti itu, teman-teman. Ingat, ini perlu kita banyak latihan. Kenapa? Karena kita menganggap kayaknya ideku sudah banyak nih. Tapi ternyata waktu speaking, kita malah kekurangan, waktu kita masih banyak sisanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Itu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya waktunya masih sisa banyak? Waktu tersisa banyak. Maka saya akan menyarankan teman-teman untuk, ya, berekspektasi. Nah, karena kita berekspektasi, maka teman-teman pindah ke tenses future. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Berekspektasi terhadap hal apa? Maka teman-teman menggunakan pertanyaan yang ada di cue card, ya. Nah, jadi di sini kan pertanyaannya dia bentuknya pas. Maka teman-teman ulang lagi pertanyaannya, tapi jawabannya dalam bentuk future. Nah, ini bisa untuk buying time, mengisi waktu, mengisi kekurangan waktu daripada waktu yang tersisa. Kayak gitu. Nah, biasanya ada juga biasanya ada yang bertanya seperti ini. Apakah semua pertanyaan di dalam speaking part 2 itu harus kujawab? Padahal saya tuh tidak suka atau tidak tahu apa yang harus kubahas, gitu ya. Maka jawabannya adalah nggak mesti. Teman-teman nggak mesti jawab. Misalnya, ternyata selama perjalanan hidupnya teman-teman, itu belum ada keputusan yang teman-teman buat, yang menurut teman-teman penting. Kayak itu kan. Banyak keputusan, tapi menurut teman-teman belum ada yang penting. Maka teman-teman bisa bilang, bisa memberikan informasi terhadap si examiner, I don't actually, until nowadays, I don't have an important decision that I have made. Kayak gitu. Jadi kita berikan dulu bridging bahwa kita tuh belum memiliki keputusan penting yang sudah kita buat. Kayak gitu ya. Jadi tidak mesti yes terus, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tidak suka dengan topiknya, maka bisa bilang no. Nah, ketika kita bilang no, nah, maka teman-teman berikan alasannya. Nah, ini yang menantang biasanya. Kalau kita bilangnya no, maka alasannya apa? Kenapa no? Seperti itu. Atau bisa pakai langsung tadi yang berekspektasi. Saya bilang, saya belum ada nih keputusan yang menurutku penting sampai sekarang. Tapi kalau misalnya ada nanti di masa depan keputusan yang penting yang harus kubuat, maka bla 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 bla, gitu ya. Berekspektasi. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan menganggap bahwa kita tuh harus ada terus idenya. Kalau misalnya teman-teman tidak ada idenya, maka bisa bilang kayak gitu. Atau kalau misalnya memang pertanyaannya sensitif, ya, teman-teman sebenarnya bisa minta ganti pertanyaan yang diberikan oleh si examiner. Tapi harus alasannya jelas seperti itu. Oke. Nah, ini saja cara memaksimalkan waktu 1 menit. Terus 2 menitnya bagaimana? 2 menitnya sisa teman-teman latihankan. Kayak gitu. Oke. Nah, itu part 2.
Belum lanjut part 3, ada yang mau ditanyakan? Ih, suaraku ada kan? Halo, halo. Oke, Dengaran nggak? oke deh, thank you. Nah, itu part 2. Sekarang part 3. Nah, ini part 3 lumayan menarik ya. Nah, kembali lagi ke part 3. Part 3 itu kan dia bagiannya discussion. Oke. Karena bagiannya discussion, maka beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, ya, ketika memberikan jawaban, usahakan seminimal-minimalnya itu 50 sampai 60 seconds. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, karena dia discussion, maka jawaban yang teman-teman berikan itu jangan apa ya? Personal itu. Not don't bukan not tapi don't give ya personal opinion. Nah, kenapa jangan memberikan personal opinion? Karena di part 3 teman-teman dianggap apa ya? Si examiner itu berekspektasi terhadap kita sebagai test taker itu untuk mampu memberikan jawaban yang mewakili masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi usahakan untuk tidak memberikan personal opinion. Biasanya sampai sekarang sih masih banyak ya. Kalau saya belajar speaking itu masih banyak yang memberikan di part 3 memulai jawabannya dengan in my opinion, from my perspective. Nah, apakah tidak bisa menggunakan in my opinion atau from my perspective? Bisa, tapi jangan sebagai pembuka jawaban. Kayak gitu. Nah, in my opinion atau from my perspective itu bisa teman-teman gunakan sebagai penarikan kesimpulan terhadap apa yang teman-teman sudah bahas sebelumnya. Kayak gitu. Jadi usahakan untuk tidak memberikan jawaban yang terlalu personal di part 3, teman-teman. Oke. Terus yang ketiga, ya, yang harus kita perhatikan itu topik pertanyaan dari part 3 itu dia relevan dengan part 2. Nah, sehingga karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul di part 3 itu relevan dengan part 2, maka sebisa mungkin ketika teman-teman selesai transisi antara part 2 ke part 3, itu teman-teman coba mengingat-ingat apa ya, menebak-nebak apa ya sekiranya yang akan ditanyakan oleh si examiner. Kayak gitu. Kalau I think masih sama, Bang. Ya, masih sama, Kak. I think ini masih terlalu personal. Nanti kita akan bahas apa saja yang bisa kita gunakan atau bagaimana cara menjawab di part 3. Gitu ya. Nah, 3 hal ini yang harus kita perhatikan, teman-teman. Yang paling penting ada di nomor 2, 1 dan 2. Oke. Berbicara tentang pengembangan ide. Ya. Pengembangan ide di part 3, maka biasanya untuk teman-teman yang sudah pernah belajar writing task 2 di dalam IELTS, maka saya senang menyarankan memberikan jawaban kayak gini. Seolah-olah teman-teman itu adalah moderator. Misalnya pertanyaannya kayak the reading, ya, the reading books improve children's skill. Saya pertanyaan kayak gini, do reading books improve children's skills? Nah, maka teman-teman menjadi moderator. Kenapa menjadi moderator? Kembali lagi, ya, jawaban yang teman-teman berikan di part 3 sebisa mungkin tidak terlalu personal. Nah, kalau kita jadi moderator, maka
kalimat pertama yang bisa kita gunakan seperti ini. Some people believe that. Nah, misalnya kita ambil yang bahas sisi yang pro. Pro di sini berarti membaca itu dapat meningkatkan skill anak-anak. Nah, while selesai kita berikan pandangan-pandangan daripada pro, maka kita masuk while others argue that. Nah, baru masuk ke pihak yang kontra. Nah, selesai kita bahas, maka teman-teman menarik kesimpulan. In my opinion, from my perspective, tadi apa? I think. Nah, kayak gini teman-teman, ya. Kerangka jawaban kalau teman-teman mendapati pertanyaan, ini pertanyaannya idea question ya. Do reading books improve children's skill? Idea question. Yes, no question. Maka kita menjadi moderator. Yaitu. Nah, bagaimana kalau misalnya pertanyaannya kayak gini? Bisa juga pertanyaannya, what are the advantages of reading books on children? Nah, apakah kita masih bisa menggunakan kerangka moderator? Bisa juga, kayak gitu teman-teman. Moderator, sebagai moderator. Some people argue. Ide pertama. Terus supporters. Opin. Ide kedua. Nah, selesai. Seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman menjawab di dalam writing task 2 itu sebenarnya sangat membantu kerangka jawaban kita di dalam speaking part 3. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, oh iya saya lupa satu lagi. Ini sebenarnya satu lagi. Lupa. Sorry ya. Ini satu lagi. Perhatikan pertanyaannya. Kenapa diperhatikan pertanyaannya? Nah, misalnya kayak gini. Yang ini. Yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kadang salah nih. Yang banyak benar tapi kurang dalam menjawab. Nah, biasanya perhatikan apakah yang ditanyakan itu jamak atau tunggal. Gitu ya. Nah, ketika yang ditanyakan adalah sesuatu yang jamak, maka of course teman-teman harus menjawabnya menggunakan sesuatu yang jamak. Yaitu. Now, what are the advantages of reading books on children? Maka sebisa mungkin teman-teman memberikan seminimal-minimalnya 2 ide. Terus, apakah salah kalau misalnya saya hanya memberikan 1 ide? Tidak salah, masih benar, tapi tapi koherensinya kurang. Kayak gitu. Koherensi itu kesinambungan jawaban dengan pertanyaan yang ditanyakan. Itu ya. Ditanya 2, kita jawabnya 1. Ya, si examiner kurang puas dong. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang harus kita perhatikan selanjutnya. Gitu ya. Ini kita menjadi moderator. Nah, selain menjadi moderator, maka ya memang sih istilahnya pakai moderator ya. Saya suka pakai istilah moderator. Nanti istilah moderator ini kalimat-kalimatnya bisa divariasikan. Nah, bagaimana variasinya? Pertama tadi kan ini kalau teman-teman perhatikan itu adalah cara menjawab untuk soal discuss both views and give opinion di dalam writing task 2. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, itu teman-teman bisa jawab menggunakan
ketika teman-teman menjawab soal advantages, and disadvantages. Jadi coba teman-teman perhatikan lagi bagaimana polanya teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini di dalam writing task 2, maka itu akan membantu di dalam speaking part 3. Atau yang ketiga, advantages. Kalau soalnya advantages outweigh. Nah, ini juga sangat membantu. Outweigh disadvantages. Nah ini kalau saya ditanyakan bagaimana cara mengembangkan ide, ya, bagaimana cara mengembangkan ide jawaban di dalam part 3, maka saya akan memberikan saran seperti ini. Coba kamu menggunakan kerangka jawaban dari writing task 2 untuk pertanyaan discuss both views and give opinion, advantages and disadvantages, atau advantages outweigh disadvantages. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk memberikan jawaban-jawab, mengembangkan ide di dalam part 3 di speaking itu sendiri. Udah, materi daripada speaking segitu saja.